Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para siswa, hari ini kita akan membahas tentang usaha. Tadi sudah melihat video beberapa orang mendorong truk atau mobil. Nah, nanti setelah belajar ini kita akan tahu bahwa orang tersebut melakukan usaha atau tidak, dan syarat sebagai benda itu atau orang itu melakukan usaha itu bagaimana akan kita ketahui nanti setelah kita belajar ini. Saya sudah menuliskan tentang usaha. Usaha adalah perkalian antara besar gaya yang mengakibatkan benda berpindah dengan perpindahan yang sejajar dengan gaya. Jadi usaha itu disimbolkan W, work dalam bahasa Inggris, W, bahwa besarnya gaya itu F dikalikan dengan S. S-nya adalah perpindahan. W-nya adalah usaha. Usaha satuannya Joule. Untuk F-nya adalah gaya. Apa satuannya? Gaya Newton. Dan S-nya adalah perpindahan, ini adalah besaran vektor. Perpindahan satuannya meter. Oke. Usaha adalah gaya dikalikan perpindahan. Syaratnya bagaimana? Syaratnya adalah bahwa F itu harus sejajar dengan S. F harus sejajar dengan S. Apabila nanti gaya itu membentuk sudut tertentu, maka harus kita sejajarkan dengan S dulu, baru kita menghitung usahanya. Kita jabarkan lagi. Berarti kalau perkalian antara besar gaya mengakibatkan benda berpindah dengan perpindahan yang sejajar dengan gaya, berarti yang nanti perlu dicermati bahwa yang menimbulkan usaha itu adalah gaya yang mengakibatkan benda tersebut berpindah. Jadi ada beberapa kasus soal, tapi kalau gayanya tidak mempengaruhi benda itu berpindah, maka gayanya tidak terhitung dalam usaha untuk mendapatkan usaha. Selanjutnya, tadi ada kasus bahwa ada truk itu didorong bergerak atau tidak, kadang ada bergerak, kadang tidak kuat dan sebagainya. Kalau usaha, karena ini F dikalikan S, kalau tidak ada gaya berarti tidak ada usaha. Jadi kalau dalam fisika tidak ada gaya, tidak ada usaha. Kalau tidak ada perpindahan juga tidak ada usaha. Jadi dua variabel ini sangat menentukan. Dikala orang mendorong mobil, kena mobilnya walaupun didorong tidak bergerak, berarti tidak melakukan usaha, gitu ya. Dikala orang mendorong tembok, temboknya tidak bergerak, berarti juga tidak melakukan usaha. Oke, ini dalam fisika bahwa usaha itu seperti ini. Maka pada kesempatan ini kalau kita di kehidupan sehari-hari ini mungkin berbeda dengan usaha, bahwa kalau seseorang itu melakukan usaha ya biasanya ada perubahan. Itu berarti orang tersebut melakukan usaha, ini dari pengingat saja. Nah, saya jelaskan lagi, W sama dengan F kalikan S. Selanjutnya kita akan menyelesaikan beberapa soal tentang usaha, tapi tunggu dulu, saya ambil penghapus dulu, harusnya ketinggalan. Nah, ya agak lama dikit karena beli, enggak ya. Lanjut, para siswa tetap mendengarkan saya. Oke, terima kasih, dan dilihat ya, tidak cukup mendengarkan. Usaha. Kalau saya mempunyai benda, kalau saya ada benda seperti ini, bendanya ini bisa ditarik, bisa didorong. Ini kita dorong aja dengan gaya misalkan 100 Newton. Berpindah dari posisi kedua, posisi awal, posisi akhir. Perpindahannya berapa? Misalkan 5 meter. Maka usaha dapat kita tentukan, W sama dengan F kalikan S. Yang mana gaya yang menyebabkan dia berpindah? Tarikannya 100 Newton, saya tulis 100 Newton. Yang mana perpindahannya? Yang ini. Perpindahannya dari awal sampai akhir 5. Harus sejajar ya, harus sejajar karena syaratnya usaha itu gaya sejajar dengan perpindahannya. Maka dikalikan 5. Ketemu berapa nih? 100 kalikan 5 meter. Ketemu 500 Joule. Tolong diperhatikan, nanti tuh ada diskusi yang menyelesaikan masalah-masalah seperti ini, nanti dipresentasikan, tolong diperhatikan ini. Selanjutnya,
ini yang sejajar. Kalau ada ini bendanya masih sama, ini keadaan awal dan akhir, tapi ini ditarik oleh seseorang, misalkan ini ada orangnya yang menarik, ditarik oleh seseorang, tarik ini orangnya dan ditarik 5 meter sama, gayanya tetap 100 Newton. Yang beda ini membentuk sudut. Nah, misalkan ini sudutnya 60 derajat sudutnya. Berarti ini harus kita sejajarkan. Sejajarnya disejajarkan di sumbu X dalam pencerminannya. Berarti nanti kita menghitungnya W sama dengan F cos sudutnya kita dikalikan S. Sehingga W sama dengan F nya berapa? Oh 100 cos 60 kalikan perpindahannya 5. Cos 60 berapa? Setengah. Ya setengah betul. Siapa yang jawab gurunya? 100 kalikan setengah. Ya kali 5. Oke. 100 kali setengah 50. 50 kali 5? 50 kali 5 berapa? 300. Oh tidak, 250 Joule. Betul enggak ini? Ya betul. Nah seperti ini. Jadi harus sejajar. Nanti untuk biasanya soal itu tidak hanya seperti ini yang keluarkan, misalkan di soal-soal seleksi itu tidak seperti ini, lebih rumit lagi, tapi kita tahu dasarnya. Nanti apabila kita sudah mengetahui gaya yang menyebabkan benda berpindah, kita dapat mengalihkan dengan perpindahannya. Contoh nanti misalkan ini ditarik orang ke sini lagi. Nah, kan kalau gaya kan besaran vektor, nanti dikurang-kurangi. Kalau ada yang narik ke atas, mudah sekali ada yang narik bawah, dan nanti gayanya akan banyak. Nah itu nanti dikalikan perpindahan. Nanti ada bidang miring untuk bahan diskusi. Nanti bidang miring bendanya itu tergelincir ke bawah, berapa usahanya? Hanya benda di bidang miring. Nah seperti itu kan, di bidang miring licin. Nanti ada bidang miring yang kasar. Itu nanti soal seleksi itu seperti itu. Mungkin itu saja yang perlu saya tekankan, bahwa besarnya usaha adalah perkalian gaya yang menyebabkan benda berpindah dengan perpindahan sejajar dengan gaya, atau W sama dengan F kali S. Itu saja. Apabila belum jelas silahkan nanti didiskusikan, ditanyakan di Google Classroom. Cukup itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.